Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Kurnia. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. LPTK tempat saya belajar adalah Universitas Mataram. Berikut video uji kinerja yang telah saya lakukan. Mohon saran dan masukannya dari Ibu dan Bapak dosen penguji. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya mimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini kan lagi siang ya. Lagi siang panas gitu. Kemudian tadi ada yang bilang harga. Oke. Tapi kondisi gimana? Sehat? Ada yang sakit nggak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan meskipun siang tetap bisa konsentrasi, apalagi ini belajar fisika. Ya, tetap bisa konsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Oke, baik. Kita presensi dulu sebentar ya. Presensi dulu. Oke, baik. Amanda Salma. Hadir ya. Kemudian Aulia Zahra. Hadir. Aura. Hadir. Indonesia Jauda. Hadir. Kemudian Kalisa. Hadir. Silvani. Hadir. Sabita Jahra. Hadir. Lengkap ya? Oke, alhamdulillah lengkap. Oke, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, silakan perhatikan dulu kebersihan dan kerapihannya ya. Kalau misalkan masih ada sampah, silakan disimpan. Ada makanan, silakan juga disimpan. Sehingga pembelajaran kita bisa diikuti dengan bagus ya. Oke, baik. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini itu tentang teori kinetik gas. Oke, ada yang tahu ini? Ada yang tahu gas itu kayak gimana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Di sini ada gas nggak? Ada. Yang kita hirup itu gasnya apa? O2 atau oksigen. Tapi sebenarnya di sini tidak hanya oksigen kan? Banyak gas-gas yang lain. Nah, kalau gas-gas itu disatuin di sekitar kita itu disebutnya apa? Udara gitu ya. Itu sudah bercampur berbagai macam gas. Nah, kemudian kita tentu pernah belajar mengenai gas ya di SMP lah. Kan ada zat itu ada zat cair, padat, dan gas. Nah, tentunya gas itu memiliki sifat. Nah, sifat gas yang pernah dipelajari itu apa? Boleh ditunjuk nggak kira-kira? Haura dulu deh. Sifat-sifat gas yang diketahui. Gas itu nggak bisa kelihatan. Oke. Terus juga nggak tegang. Mengikuti tempat besar. Mengikuti ruang. Terus ada lagi nggak? Menekan segala arah. Menekan ke segala arah.
Oke, itu beberapa sifat gas yang pernah kalian ketahui kan ya. Kemudian oh ya, contoh gas yang ada di sekitar kita tadi udah disebutkannya, salah satunya adalah oksigen. Selain oksigen ada apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya, di sekitar kita lah kurang lebih banyaknya oksigen dan karbon dioksida. Ya, oksigen dibutuhkan untuk manusia, sedangkan karbon dioksida tumbuhan itu kalau siang hari ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan berbicara seputar gas, tapi gas yang sedang bergerak. Namun tadi salah satu contohnya gas bisa kelihatan nggak gitu? Kan enggak. Gas itu nggak kelihatan, tapi kita disuruh mengamati gas yang sedang bergerak. Ya, maka nanti kita pakai alat bantu. Ya, alat bantu virtual. Ya, pakai alat bantu virtual. Ini salah satu aplikasi dari teori kinetik gas ya. Silakan boleh dilihat. Vai ficar parado. Oi, 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 oi. Baik. Pembelajaran kali ini tentunya harus ada tujuan. Ya, harus ada tujuan, harus ada yang dicapai. Ada 4 poin yang ingin kita capai di pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu adalah, jadi setelah melakukan pembelajaran, kalian itu mampu menjelaskan pengertian gas ideal dengan baik dan benar. Jadi apa sih gas ideal itu? Oh, gas ideal itu ini loh. Gitu. Bisa menjelaskan dengan lantang, gitu. Tidak ragu-ragu. Kemudian yang berikutnya, setelah melakukan pembelajaran, kalian mampu mengkomunikasikan hasil praktikum dengan baik dan percaya diri. Ya, ini ada praktikum nanti. Nah, praktikumnya harus ya virtual, karena tadi kan gas itu nggak kelihatan, tapi kita mempelajari gas yang sedang bergerak. Maka salah satu bantuannya kita menggunakan laboratorium virtual, ya, sehingga oh kayak gitu tuh gambaran gas tuh seperti itu. Ya. Hal yang perlu diperhatikan tadi ya berkaitan dengan beberapa kompetensi yang bisa kalian capai. Yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan, ya, kemudian menganalisis, juga yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau presentasi nanti di depan. Ya. Lalu pembelajaran hari ini yang akan dilakukan adalah percobaan. Jadi nanti Bapak akan demonstrasi. Dan kalian lihat gejala-gejala yang terjadi ketika demonstrasi. Kemudian ada 1 buah video lagi. Jadi totalnya ada 3 gejala yang harus nanti kalian pecahkan. Ya, kok bisa sih seperti itu? Dan kemudian nanti dibantu analisisnya dengan praktikum virtual melalui Pack Colorado. Ya, jadi nanti laptop itu kalian gunakan untuk melakukan praktikum virtual. Ya. Lalu apa saja yang harus disiapkan nanti itu jangan lupa email, karena nanti harus ditautkan ya link dari LKPD. Jadi nanti online dikerjakan secara online. Jadi disiapkan saja. Nah, kemudian selain Google Doc, nanti pakai spreadsheet ya. Nah, spreadsheet itu digunakan untuk membuat grafik.
Jadi ketika kalian melakukan perhitungan harus buat grafik. Nah, grafik itu dibuatnya di spreadsheet, kemudian nanti di copy paste ke Google Doc, ya, ke LKPD yang sudah disediakan. Baik. Oke, baik, kita melakukan demonstrasi yang pertama. Ya, di sini ada 2 buah balon. Yang satu ini ukurannya gimana? Yang ini gede ya. Udah bisa kelihatan ya, ini kecil ini gede. Pernah lihat ini enggak mainan balon yang Pernah beli? Tadinya mau buat kayak gitu tapi susah. Ininya kan di sini, coba ya. Kita lihat, kalau misalkan ini dipijit, ditekan, di sini tuh kan di dalam itu ada gas ya. Gasnya bisa keluar nggak? Enggak. Artinya jumlah gas yang ada di dalam itu tidak berubah atau sama ya. Ya, jumlah gas yang ada di dalam itu sama gitu, nggak berubah. Kemudian kalau kita tekan, kelihatan nggak sih? Ada perubahan? Tapi kecil ya. Artinya gas yang di sini ini berubah jadi kecil, sedangkan ini jadi besar. Sekarang kita balik. Kalau yang ini yang ditekan, biar ekstrim. Bisa nggak ya? Nah. Nah, ini jadi kecil ya. Ini jadi lebih besar. Kalau kita lepaskan, balik lagi. Balik lagi gitu ya. Nah, ini gejala yang pertama ya. Masing-masing dari kalian coba buat satu pertanyaan. Ya. Satu pertanyaan, misalnya kok bisa ya kayak gitu? Misal ya. Ya. Buat dulu satu pertanyaan masing-masing, kemudian buat juga hipotesanya. Nanti ketika bertemu dalam satu kelompok didiskusikan mana pertanyaan dan hipotesa yang akan diambil. Ya, sudah ya? Bikin satu pertanyaan dan hipotesa ya. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke demonstrasi yang kedua. Demonstrasi yang kedua ini tentang ada bola pingpong di sini. Bola pingpong ini penyok, ya. Nah, kita mau coba benerin lagi jadi bulat lagi ya. Ada yang bersedia ngambilin air panas? Coba. Ambilin air panas semuanya, air panas, ya. Coba dilihat, ini penyok ya. Penyok kan? Bukan sulap, bukan sihir. Ini penyok. Jadi kadang memang kayak sulap juga itu berdasarkan fisika, ya. Pernah kan nonton sulap atau misalkan kalian di YouTube memecahkan misteri sulap? Oh, ternyata itu pelajaran fisika, gitu. Ya. Oke, baik, kita tunggu airnya panas. Kita tunggu airnya mendidih. Oke, baik. Nah, coba kita lihat. Di sini ada bola pingpong yang penyok, ya. Kemudian di dalam bola pingpong ada udara nggak? Ada gas nggak? Ada. Ya. Gas di dalam pingpong bisa keluar nggak? Nggak ya. Artinya jumlah gas yang ada di dalam pingpong itu sama. Ini ada air panas. Kita masukin. Kalau dimasukin kita kira-kira bola pingpongnya jadi suhunya jadi lebih tinggi atau gimana? Lebih tinggi kan? Nah, kita coba lihat. Bisa nggak ya? Boleh dilihat ke sini. Tadi kan penyok ya. Coba lihat
Sekarang udah penyok. Masih penyok nggak? Enggak. Udah nggak penyok. Ya, tuh bulat lagi. Ya, bulat lagi. Nah, silahkan buat juga satu pertanyaan dan hipotesisnya. Gampang sih ya, sebenarnya gampang loh. Tapi nanti kalau masuk ke matematis itu jadi tantangan. Oke, ini gejala yang kedua sudah selesai. Gejala 1, gejala 2, dan yang terakhir gejala 3. Oke, ini ada video ya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya membuat sesuatu yang berbeda, tidak tutorial HP, melainkan mencoba untuk membakar barang-barang yang memang tidak layak untuk dibuang ke tempat sampah, apalagi itu pembakaran. Efeknya seperti apa ya? Dan ini menjadi pelajaran bahwa untuk barang-barang seperti ini jangan dibuang sembarangan. Oke, langsung saja dari yang paling terkecil. Ini kita mau akan bakar ya. Ya, di sini panas sekali ya. Pertama saya akan membakar untuk obat nyamuk vape yang kecil ini, dan akan kita lihat nanti untuk ledakannya seperti apa. Oke, kita tinggalkan. Oh, lihat seperti apa ledakannya. Wow, mantap sekali. Seperti itulah teman-teman. HP. Oke, baik. Jadi ini gejala yang ketiga ya. Ada sebuah obat nyamuk yang kosong. Ya. Maksudnya dia ada sebuah botol obat nyamuk. Dia ruangannya tertutup juga nggak sih? Gas bisa keluar nggak? Enggak ya, kecuali kalau dipijit kan. Kalau dipijit baru ada gas yang keluar kan, seperti itu. Nah, kemudian di dalam gas itu bukan di dalam ya, kemudian di luar dikasih panas, dipanaskan artinya. Kalau dipanaskan maka suhunya kan jadi naik, suhu di dalam botol itu naik gitu. Nah, ada peristiwa yang terjadi di dalam sehingga itu meledak. Ya, itu meledak. Oke, buatlah satu pertanyaan dan satu hipotesa terkait gejala ini ya. Jadi ada 3 gejala. Oke. Kemudian, nanti dibagi kelompok. Setiap kelompok memilih satu dari 3 peristiwa untuk dibahas. Jadi cuma satu aja. Jangan sama. Nanti diskusi ya antar kelompok. Kelompok aku yang pertama, kelompok aku yang kedua, kelompok aku yang ketiga. Jangan sampai sama. Oke, jadi silakan nanti dipilih mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Setelah nanti dibagi kelompok ya. Silakan untuk membentuk kelompok, boleh digabung mejanya, silakan itu bebas aja. Karena kalau berjauhan itu namanya bukan kelompok. Oke, silakan boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi nanti itu ada LKPD yang virtual. LKPD yang virtual itu buat presentasi nanti. Ya. Ini masing-masing. Satu gejala, coba atau gini, kelompok 1 kira-kira gejala yang satu aja ya. 3. Oh, yang 3. Gejala yang kedua, berarti kelompok 2 mau gejala yang yang ke-1. Yang kedua kan? Yang ketiga. Berarti ini terserah mau yang mana. Yang kedua ya. Ini aku udah buka ininya, nanti kalau mau ngetik yang Ini yang kedua. Ya. Oke, siap ya. Berarti udah. Masing-masing silakan. Gas itu bakal pindah kalau diberi tekanan aja. Ya, benar. Jadi gas itu dia akan berubah ya. Tapi berubah ketika mendapat tekanan, atau bisa juga ketika mendapatkan suhu
yang lebih tinggi. Nah, tinggal yang Bukan yang bagian punya mata film. kita itu yang mana? Oke, good job. Tinggal dijawab. Ini dia banyak ada. Ini Udara di dalam bola Tiongkok. Pelan-pelan. Mengalami pemuaian. Nah, di yang kolom terakhir itu menjelaskan secara gejala yang teramati. Tadi kan, apakah sesuai dengan hipotesis kita? Jadi dibuat kesimpulannya. Oh, yang kolom terakhir kan? Kesimpulan. Ini berarti kalau di satu bidangnya Dibulatkan, boleh dibulatkan juga nggak apa-apa. Waktunya 5 menit lagi ya. Karena kita harus presentasi. Kemudian nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan juga. Ini kelompok 2 Halisa, Amanda, Sabita ya? Oh ini kelompok 4. Oke. Jadi begini. Bagus ya. Yang sudah tepat waktu, mana tadi hadiahnya? Tadi di mana ya? Oke, ini ada hadiah. Ada hadiahnya. Kita duluan, Ustaz. Enggak, tapi nanti bagi-bagi ya. Yang mau duluan siapa? Kita. Silakan ke depan. Kita di ketiga. Kelompok berapa nanti presentasi aja langsung ya. Ya, gimana? Silvani. Ya, baik, ini kelompok pertama kita beri apresiasi dulu. Oke, karena sudah mengerjakan sesuai dengan tepat waktu. Insya Allah kelompok yang lain juga nanti dapat ya, jangan khawatir. Gue moderator. Perbedaannya kelompok ini dapat duluan. Oke, ini serah terima dulu dong. Serah terima hadiahnya. Silakan. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, baik, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil dari masing-masingnya. Oke, dimulai, silakan. Perkenalkan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nama kelompoknya itu Bila Princess ya, sebenarnya tapi disingkat. Masalahnya, mengapa bola pingpong yang pendek dapat kembali ke bentuk semula dengan dimasukkan ke air panas? Hipotesanya, karena saat dimasukkan ke air panas, udara di dalam bola pingpong akan mengalami pemuaian. Volume udara di dalam bola akan bertambah sehingga udara akan menekan bola. Oke, ini ada soal ya. Ada contoh soal. Oke. Sebuah gas ideal dalam ruang tertutup dengan volume sebesar 1 meter kubik dan bertekanan tetap 1 atm. Terus dimasuk-masukin aja, P1-nya 1, T1-nya 300, P2-nya 2, T2-nya kan tidak diketahui. Terus ya T2 itu sampai dengan 600
Oke, lanjut. Masih ada kan ya yang di bawah? Sampai nanti dapat kesimpulan. Nah, itu yang menjodohkan gimana? Jadi yang gejala itu cocok dengan hukum yang mana sih? Demo 2. Hukum Charles. Demo 2 itu hukum Charles. Ya. Gitu ya. Oke, lah. Kemudian kesimpulannya, Kesimpulannya untuk menjaga konstan tekanan, jika volume bertambah, maka suhu pun ikut bertambah. ada yang mau bertanya nggak? Atau mau lanjut? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Nggak? Baik. Jadi di kesimpulan itu harusnya dijelaskan dulu apakah hipotesisnya sesuai dengan ini. Jadi nanti ditambahkan ya dengan analisis kita. Kalau sesuai, tulis sesuai. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok Terima kasih banyak sudah presentasi. Silakan boleh kembali duduk. Kemudian kelompok berikutnya yang mana? Oke, kita kasih cupa-cup lagi. Baik. Ini serah terima dulu ke Manda. Silakan. Oke. Kembali. Yang itu tinggal diubah kan? Coba kita dialih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerabat akan presentasikan mengenai LKPD 1. Dari itu kita memilih dewan kita masalahnya itu mengapa bola pingpong yang bagiannya itu dapat kembali ke bentuk awal saat masuk ke air yang bersuhu tinggi. Hipotesisnya itu sendiri adalah karena semakin besar yang diberikan pada bola dengan gas yang tetap di dalamnya akan membuat tekanan dalam bolanya meningkat. Ini contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Tinggal dimasukin aja rumusnya P1/T1 sama dengan P2/T2. Terus didapat T2-nya yaitu 6%M. Oke, good. Lanjut ya. Dikit lagi sampai ke kesimpulan. Yang paling bawah tuh, yang paling bawah. Itu tuh tadi. Nah, Evaluasinya yang pertama itu yang demo 1 itu hukum Charles, yang video 1 itu hukum Boyle, dan demo kedua itu hukum gaya besar. oke. Good. Yang berikutnya terakhir. Oh, masih ada emang? Ya. Udah ditulis. Jadi kesimpulannya dari demonstrasi 2 itu semakin besar suhunya maka tekanan akan semakin meningkat. Dengan begitu bahwa pipa JP-nya akan kembali seperti semula dikarenakan tekanan gas yang meningkat tersebut. Oke, kita berikan aplaus dulu dong. Terus hipotesa dengan jawaban ini sama nggak? Sama, oke, good ya. Berarti sudah bisa menganalisis dan betul. Kita beri aplaus sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi dengan baik ya. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Oke, sekarang mungkin bisa konsentrasi ke depan dulu. Boleh dilihat. Kalau misalkan ada pertanyaan, pernah nggak sih mendengar istilah gas sejati dan gas ideal? Kalau di antara dua ini mana yang sejati, mana yang ideal? Ini pasangan sejati atau pasangan ideal? Sejati. Yang sudah tua Sejati, tapi ya. masih terlihat Sejati. romantis meskipun sudah tua. Oke, yang ini pasangannya ideal ya. Ya, ini pasangan sejati, pasangan ideal. Sebenarnya yang mirip-mirip ya, ada gas sejati, ada gas ideal. Lalu apakah perbedaan antara gas sejati dan gas ideal? Jadi gas sejati itu adalah gas yang nyata, yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya iya gas yang kita hirup, oksigen, karbon dioksida pun itu kita hirup. Ya, kendaraan bermotor. Nah, gas sejati ini memiliki sifat interaksi yang sangat kompleks. Ya, kalau kompleks itu susah dihitungnya. Kita mau melakukan perhitungan karena saking kompleksnya, ya
Ya susah ya. Kalau mau misalkan hubungan kita dengan seseorang juga complicated, waduh. Ya. Hubungannya kompleks, hubungannya rumit, nah itu juga susah dihitungnya. Ya, makanya memang kita coba idealkan, ya. Kita coba idealkan. Makanya ada konsep yang namanya gas ideal. Nah, gas ideal ini adalah gas teoritik. Ya. Gas teoritik yang digunakan untuk mempelajari perilaku gas karena gas bersifat kompleks. Susah dihitungnya, susah dipelajarinya. Oleh karenanya disederhanakan sehingga memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat gas ideal kita coba lihat di sini. Salah satu pada sifat gas ideal yang pertama, partikel-partikelnya tidak memiliki volume dan gaya antar partikelnya diabaikan. Ya, gayanya itu diabaikan kecuali ketika dia bertumbukan. Kemudian gas-gas seperti O2, H2 dan CO2 dan gas lainnya itu dapat mendekati gas ideal apabila temperaturnya tinggi dan tekanannya rendah. Nah, sifat yang lain adalah jarak antar molekulnya sangat jauh dibandingkan ukuran molekulnya. Jadi kalau ini adalah persamaan dari gas ideal. Di kimia tentunya sudah pernah kita pelajari kan. Jadi PV sama dengan N kali R kali T, atau PV sama dengan N kali K kali T. Dengan P itu tekanan, T itu volume, kemudian M ini adalah jumlah mol partikel, R ini tetapan gas ideal, kemudian T itu waktu, N ini, N besar itu adalah jumlah partikel, dan K ini adalah tetapan Boltzmann yang punya nilai-nilai tertentu. Okay. Kemudian, ini satuan dari tekanan ya, memperjelas dari yang sudah kalian lakukan. Nah, proses-proses yang terjadi pada gas ideal itu ada, kita pelajari 3 ya. Ada yang isotermik, ada isohorik, dan isobarik. Makanya ketika kalian tadi melakukan praktikum virtual, isotermik itu apa? Suhunya dijaga tetap. Kemudian isohorik, volumenya dijaga tetap. Dan isobarik, tekanannya dijaga tetap. Nah, proses isotermik ini identik dengan hukum Boyle, ya. Jadi proses isotermik ini identik dengan hukum Boyle. Nah, hukum Boyle itu grafiknya kayak gini, ya. Jadi ini grafik hubungan antara tekanan dan volume. Persamaannya kayak gini. Ini sudah isohorik. Keadaan di mana selalu konstan ya. Ini hukum Gay-Lussac ya. Kemudian grafiknya seperti ini dan persamaannya juga sudah kalian lakukan tadi. Ya, sudah kalian temukan. Kemudian proses isobarik. Ya, proses isobarik ini hukum Charles. Grafiknya seperti ini, persamaannya seperti ini. Oke, baik, itu juga sudah kalian lakukan. Oke, kemudian sebenarnya tadi kalian sudah benar ya melakukan rumusan masalah, hipotesis dan kesimpulan. Itu sudah benar. Jadi peristiwa balon ini itu memenuhi hukum Boyle ya. Apa sih di sini yang dijaga tetap? Yang dijaga tetap itu kan suhunya di sini nggak berubah. Tapi ketika kita memberikan tekanan, ternyata volumenya juga berubah, ya. Seperti itu hukum Boyle. Kemudian yang kedua, nah ini hukum Gay-Lussac. Nah ini yang konstan itu volumenya. Jadi jumlah gas yang ada di dalam bola pingpong itu tetap. Ketika dipanaskan ternyata tekanannya berubah. Jadi si gas yang di dalam itu dia tadi memuai kan, kata kelompok 9 ya, memuai kemudian menekan sehingga bola kembali ke bentuk semulanya. Dan yang terakhir ini hukum Charles. Jadi ketika
obat nyamuk ini dipanaskan, ketika dipanaskan suhunya semakin tinggi, maka volumenya semakin besar. Pemuaian tadi sama, pemuaian terus sehingga menekan dinding dari kaleng obat nyamuk ini, dan akhirnya kalau terus meningkat suhunya, volumenya juga semakin meningkat, akhirnya dia mendesak kaleng dan meledak, begitu ya. Nah, itu penjelasan dari 3 gejala yang sudah kita amati. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan atas usahanya di siang yang memang agak cukup gerah ini, tapi masih bisa mengikuti pembelajaran fisika dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran fisika. Oke, baik. Nah, untuk berikutnya mohon ada yang suka kucing siapa? Ada yang suka kucing nggak? Nggak ada? Kaisa. Oke, baik. Ditunjuk aja ya satu orang untuk refleksi. Ya, silakan nanti kalian nilai, satu orang menilai bagaimana proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Apa kira-kira kekurangannya, apa kira-kira kelebihannya. Ditunjuk aja. Dari aku pembelajaran selama ini seru, terus dikasih device juga, terus ada coba online gitu kan, maksudnya itu tadi. Nah jadi itu nggak bikin bosan gitu, terus gak bikin ngantuk juga siang-siang. Terus juga dikasih video, jadi nggak terlalu boring. Dikasih hadiah. Iya, dikasih hadiah juga. Kekurangannya ada juga cuma gitu. Nanti bareng-bareng ya. Oke. Sama video ya. Yeay. Oke, silakan. Ya, sama-sama. Kita kasih apresiasi dulu dong. Makasih. Baik. Ya, materi yang selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang teorema ekipartisi ya. Ini bagian dari teori kinetika juga sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya, tadi kalian sudah bisa mengerjakan. Tadi kan ada sedikit juga soal yang dikerjakan kan tadi ya. Baik, terima kasih atas segala kerjasama dan atensinya. Kita tutup dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa dulu. Istidadan, Mustaidan, doaan, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.